Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam online ya, meskipun masih dalam jarak jauh pembelajaran PJJ. Saya berharap kalian di rumah tetap semangat, jangan putus semangat ya, tetap belajar, raih cita-cita kalian. Oke, di mata pelajaran prakarya ini yang ke pertemuan ke-8 ini, nanti saya akan menjelaskan tentang pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Kalau kemarin kita sudah membahas bahan pangannya atau bahan utama sayurannya, sekarang yang kita bahas yaitu hasil samping sayuran. Nah, sebelum kita masuk materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti kita pelajari bisa kalian pahami dan diterima dengan mudah dan baik. Berdoa mulai. Baik anak, silakan buka LKS kalian di halaman 56 ya, tentang pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Nah, jadi biasanya pada saat melakukan pengolahan bahan pangan sayuran itu menyisakan hasil samping atau kadang itu yang namanya kulitnya. Nah, itu biasanya menyisakan hal-hal seperti itu yang kadang kita merasa tidak untuk digunakan atau tidak penting. Nah, padahal bahan-bahan itu bisa kita olah kembali ya, apalagi jika kita kreatif, mempunyai ide-ide inovatif. Nah, itu bisa kita manfaatkan kembali. Nah, itulah gambaran umum dari apa yang nanti kita bahas ya. Oke. Bahan pangan yang dibuat dari hasil samping memiliki nilai gizi yang tinggi, sama karena dari sayurannya sendiri utamanya itu sudah tinggi ya. Contoh bahan pangan hasil samping sayuran berada pada batang, kulit dan sebagainya. Nah, itu contoh kecilnya. Menurut penelitian, hasil samping buah tersebut memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan. Ya, terkadang bagian sayuran yang dibuang itu adalah bagian sayuran yang paling memiliki manfaat yang paling banyak. Nah, ini kenapa tadi saya bilang nutrisi kandungannya tinggi. Nah, terkadang memang ada sayuran yang justru kulitnya itu memang mempunyai nilai yang tinggi nutrisinya. Ya. Oke, kemudian ini contoh hasil samping sayuran yang dapat digunakan sebagai bahan sayuran ya. Ini di LKS ada. Ini contoh beberapa saja. Yang pertama yaitu kulit melinjo ya. Karena berdasarkan penelitian, kulit melinjo ini mempunyai ekstrak anti asam urat ya. Buah melinjo yang sering dianggap musuh penderita asam urat jika dikonsumsi berlebihan, ternyata kulitnya melinjo mampu menghasilkan ekstrak anti asam urat. Nah, ini sangat bermanfaat ya bagi kalian yang misalkan punya asam urat. Yang selanjutnya yaitu bawang putih. Nah, ini sangat banyak sekali di sekitar kita, di dapur-dapur kita, di rumah. Kulit bawang putih memiliki 6 kandungan yang berfungsi sebagai antioksidan. Banyak sekali manfaatnya ya. Di saat kita mengupas bawang putih, kita mendapatkan manfaat untuk menghilangkan antioksidan yang membantu melawan proses penuaan dan melindungi jantung. Nah, ini jadi sangat banyak sekali manfaat dari bawang putih ini ya. Kemudian kentang. Bagian kentang yang memiliki manfaat yang paling banyak untuk kesehatan tubuh yaitu kulit kentang ya. Jadi mengandung jadi asupan harian serat larut, potasium, zat besi, fosfor, vitamin C juga. Nah, jadi untuk kentang memiliki kandungan vitamin C yang lebih banyak daripada jeruk. Nah, ini justru kentang itu memang manfaatnya banyak ya, terutama untuk vitamin C-nya. Ya, terkadang kalau kita melihat jeruk yang kecut-kecut, yang asam-asam itu, nah ini juga baik untuk tubuh juga. Contohnya untuk mencegah flu atau batuk dan sebagainya, untuk vitamin C, sariawan dan sebagainya. Ya. Kemudian brokoli.
bagian yang membuat brokoli menjadi berat ketika ditimbang adalah bagian tangkainya yang tebal. Brokoli ya, tangkai itu tangkainya ya, kalau yang sebelum daun ya. Bagian tangkai ini biasanya dibuang, padahal tangkai tersebut merupakan bagian yang memiliki gizi paling banyak pada brokoli. Nah, biasanya kalau brokoli itu dimanfaatkan hanya sayurannya ya. Kalau biasanya dibuat sayur di rumah itu justru tangkainya itulah yang memiliki nilai gizi atau asupan nutrisi yang banyak ya. Oke, kemudian itu tadi ya contoh-contohnya. Kemudian kita lanjut ke halaman 57. Teknik pengolahan pangan hasil samping sayuran. Nah, untuk tekniknya ini ya hampir sama dengan teknik pengolahan sayuran yang sebelumnya kita bahas, yaitu ada teknik panas basah dan juga teknis panas kering ya, ada dua itu. Tergantung kalian mau memvariasikan, mau membuat bahan itu mau dibuat seperti apa, mau dipanas basah ataupun panas kering, itu sesuai dengan selera kalian atau karakter kalian. Nah, itu ya. Oke. Kemudian pembuatan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan ya. Ini contohnya ya. Jadi proses pembuatan sirup yang berbahan dasar kulit bawang. Bisa nggak Pak? Bisa. Nah itu ya, ini ada contohnya. Untuk alat-alatnya bisa kalian ada kompor, kulit bawang merah, panci, air matang, pisau, saringan, gelas, dan botol kaca itu sendiri. Nah prosesnya seperti apa? Ya ini adalah langkah-langkahnya yang 1 sampai 6 ini ya. Yang pertama, cuci kulit bawang merahnya, kemudian disiapkan pembagian antara air sama kulit bawang merah itu, kemudian direndam ya dengan air hangat. Ya. Saat air mendidih jangan lupa untuk terus mengaduk supaya kandungan dan zat lain dalam kulit bawang merah larut dalam air ya. Nah, kemudian setelah mengental dan air berubah warnanya menjadi agak kuningan, angkat dan biarkan mendidih. Nah, setelah dingin, simpan sirup yang sederhana ini dalam botol kaca dan masukkan ke dalam lemari pendingin dalam kondisi tertutup. Nah, tapi kalau kita di logika ya memang mungkin rasanya beda dengan sirup-sirup manis yang sudah kita rasakan setiap hari ya. Oke, kemudian sirup buatan ini dapat bertahan kurang lebih 2 minggu kalau ditaruh di dalam lemari es ya. Kemudian yang terakhir yaitu pengemasan dan penyajian. Nah, jika proses pembuatan sirup kulit bawang telah selesai dilakukan, kita dapat melakukan penyajian dan pengemasan ya. Disajikan yang unik dengan serapi mungkin lalu dikemas. Nah, penyajian sirup kulit bawang dapat disajikan dengan menambahkan air es atau air hangat sesuai selera. Nah, itu tadi mau kalian dihangat bisa, didingin bisa ya. Tapi kalau siang jangan karena ini baru puasa ya. Mau dibuat ditambahkan gula, ditambahkan apa bahan-bahannya itu terserah kalian ya. Intinya itu cara penyajiannya. Kemudian pengemasan ya. Pengemasan sirup kulit bawang sebaiknya menggunakan botol yang tertutup rapat ya. Yang itu karena memang takutnya kalau kena angin itu memang nanti zatnya bisa keluar ya. Oke, di pertemuan yang ke-8 ini saya cukupkan ya anak-anak. Jadi kalau kalian tadi masih bingung silakan diulang-ulang. Intinya hampir sama, ketika hanya bedanya ketika di yang teknik pangan sayuran itu yang dimanfaatkan atau yang diolah itu bahan utamanya atau sayurannya. Nah, yang kita bahas tadi yaitu di hasil sampingnya atau yang tidak digunakan. Yaitu tadi contohnya, misalkan bawang merah atau bawang putih. Kulitnya biasanya kan ketika sudah diopesi ya itu kadang dibuang. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Itu bedanya di bahan utama sama bahan sampingnya. Itu saja. Oke ya. Oke, silakan setelah ini kalian mengerjakan ya. Nanti dikerjakan biar kalian dapat nilai yang baik karena kalian sebentar lagi juga akan kenaikan kelas ya. Oke, untuk soalnya ini ada 10 soal ya, nanti kalian kerjakan di halaman LKS 58 ya.
nomor 11 sampai nomor 20. Saya ulangi, di LKS 58 uji kompetensi 4, soalnya nomor 11 sampai nomor 20. Oke ya. Itu untuk pertemuan yang ke-8 ini di mata pelajaran prakarya. Oke, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.